balik lagi sama aku, Verika Sumeta. Sudah lama sekali guys, aku tidak muncul di YouTube channel aku sendiri karena sebenarnya banyak banget masih problem yang aku jalani. Sailah. Tapi benar banget, dan salah satu faktornya itu aku bingung aku mau buat konten apa, aku itu kira-kira mau nge-review apa, aku mau ngapain ya di YouTube channel aku sendiri. Padahal aku udah sebisa mungkin memikirkan apa ya gitu kan konten yang bakal aku bahas di YouTube channel aku, tapi tetap aku belum ketemu. Nah, buat kalian nih, openingnya aku minta saran sama kalian, kira-kira aku bakal bahas-bahas apa sih next konten aku biar hidup lagi. Buat kalian yang punya ide-ide, bisa kalian tumpahin idenya di kolom komentar di bawah. Jadi guys, hari ini pertama-tama aku mau ngenalin dulu sama kalian kondisi wajah aku yang sekarang gimana. Ngenalin tuh mungkin kalian kaget ya. Alhamdulillah kondisi aku udah bener-bener bisa dibilang sembuh. Tapi kalau aku pakai jilbab gini emang kalian bisa lihat paling cuma ini, terus ini. Tapi tidak sampai di situ aja. Kalau aku lepas jarum pentul aku, sebenarnya di rahang aku ini masih banyak jerawat-jerawatnya, dan itu besar sih jerawatnya. Jadi nih, aku bakal tunjukin sama kalian nih ya. Sebenarnya jerawat aku itu sekarang udah nggak fokus lagi di pipi atau jidat, bahkan sekarang itu malah timbul nih di sekitaran bibir aku tuh. Di sini juga ada, di sini juga ada. Dia tuh kayak kecil-kecil beruntus, tapi dia ada isinya gitu, ada isinya. Terus untuk di sekitar rahang itu aku juga banyak loh nih. Jadi di sekitaran rahang ini aku sampai besar-besar, dan ini masih banyak juga bekasnya. Dan ini beneran sakit banget ya ternyata di rahang. Terus yang di sebelah sini juga tuh kalian bisa lihat di rahang juga nih. Kelihatan gak sih? Ya kan, ini sebenarnya masih banyak banget problem yang ada di wajah aku. Cuma ya aku tetap bersyukur karena aku bisa melewati fase-fase aku dimana yang seperti ini, terus seperti ini, the real yang kayak oh my god itu beberapa tahun yang lalu. Dan alhamdulillah walaupun banyak banget duit aku yang keluar, tapi aku masih bisa bangkit dan aku masih bisa bertahan sampai sekarang. Semangat. Sebenarnya pasti bukan cuma aku aja yang ngalamin semua fase ini. Kalian juga pasti pernah ngalamin semua fase ini, dari yang parah banget, terus sampai mendingan banget, terus lagi ngaca nih, wah udah mulai cantik nih gue, udah mulai cantik nih, tapi lama kelamaan muncul lagi. Ini kayak aku ngerasa wah gila pipi aku udah bagus banget tuh ya, kayak tinggal bopengnya lagi. Tapi giliran itu beberapa hari kemudian muncul tuh di sekitaran sini, terus di sini, dan di hidung juga. Mungkin salah satu faktornya itu bisa jadi penyebabnya itu karena aku males maskeran ya, karena aku tuh bingung. Kemarin aku sempat buat konten aku yang ini pakai masker yang Lux Crime Baby Glow to Glow. Itu sebenarnya alhamdulillah cocok banget gitu, cocok banget. Itu aku no endorse ya, tapi kalau mau endorse nggak apa-apa. Tapi kebetulan itu masker aku itu habis yang Lux Crime itu guys, dan aku udah cari-cari di e-commerce, aku udah cari di Shopee, aku udah cari di TikTok, aku udah cari di mana-mana di official Lux Crime-nya pun udah nggak jualan lagi, produk itu udah nggak keluar lagi. Jadi aku bingung, kira-kira aku beli di mana ya. Sebenarnya banyak di Shopee itu, tapi aku nggak tahu itu original apa enggak, karena harganya itu kayak masa ada yang 35.000. Terus itu kan aku bingung ya, itu emang ori harganya segitu atau itu udah kayak dipakai orang gitu loh, apa udah dipakai orang beberapa kali terus dijual, atau dia nggak ori. Soalnya kebetulan aku dapat masker itu dari teman aku, dan aku nggak tahu dia beli di mana gitu. Pas itu aku cari di sosial juga nggak ada guys. Jadi aku sekarang udah sempet make masker ini Skintific
Skintific, makanya aku ini mau kedua kali atau 3 kali aku make. Kebetulan aku, oh iya aku cocok. Dan gimana kalau aku ngasih tahu nih sama subscriber aku untuk cobain juga nih Skintific yang mugwort ini. Jadi Skintific mugwort ini menurut aku bagus sih untuk kulit yang apa ya, sensitif. Kalau aku tuh lebih cenderung sensitif terus yang lagi ada jerawat, ini kayaknya cocok sih. Kemungkinan aku dari Lux Crime akan berpindah ke Skintific ini. Dan ini aku bukan beli, tapi aku minta sama sepupu aku karena emang dia pencinta masker banget, dan dia nyaranin coba pakai masker gua dulu, kalau cocok nanti lo baru beli. Terus aku udah pakai sekali atau 2 kali gitu. Akhirnya sekarang aku buat konten ini aku mau pakai lagi masker Skintific ini guys. Aku mau coba dan aku mau kasih tahu sama kalian nih yang masih penasaran beli nggak ya. Ini aku mau kasih tahu sama kalian teksturnya gimana dan reaksi di muka aku saat aku pakai itu gimana. Karena kalau kalian mau tahu, sebenarnya bener-bener wajah aku tuh parah banget sih sensitifnya. Jadi ya, kena panas itu pasti muncul jerawat. Kalau kena debu itu pasti juga muncul jerawat. Kalau make up dari pagi sampai sore gitu terus dibersihin gitu, itu besok paginya udah pasti muncul jerawat. Jadi aku tuh banyak banget faktor yang kayak bener-bener sesensitif itu wajah aku itu. Makanya aku tuh sekarang masih nyari-nyari banget masker apa nih yang cocok, karena aku di treatment pun gak cocok guys, bener-bener gak cocok banget aku kalau habis treatment. Misalnya nih, kan aku lagi mau fokus ngilangin scar aku, bopeng aku treatment nih untuk ngilangin bopeng aku, yang muncul malah jerawat. Bener-bener boom, besoknya itu jerawat itu kayak banyak banget di wajah aku gitu sih. Jadi kayak yaudah deh, bismillah, sekarang no treatment, kita cukup pakai krim aja, tapi dibantu dengan masker kayak gini aja untuk bopeng-bopeng ini dan untuk jerawat-jerawat yang sekarang ini gitu deh. Oke lah ya, kebanyakan omong sih sebenarnya. Enaknya kita langsung maskeran sambil ngobrol aja. Jadi ini masker sepupu aku udah sisa segini guys tuh. Oke, kita mulai aja maskerannya sambil kita ngobrol-ngobrol. Jadi yang pertama itu aku lagi sakit banget yang daerah sini. Bener-bener maaf ya guys, ini jilbabnya aku pakai kayak gini karena aku kan mau maskeran, jadi aku makainya kayak gini dulu tuh biar kelihatan semua perubahan wajah aku yang sekarang. Aku bener-bener lama banget nggak buat YouTube channel guys, nggak buat konten. Oh my god, muka aku bulat sekali. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini percobaan ketiga lah ya. Aku pakai masker Skintific yang mugwort ini. Jadi ini pertama kali aku pakai yang ini, itu tuh rasanya itu nggak panas, enggak pedes, enggak ada reaksi gitu loh pas dipakai. Terus juga dia nggak ada ngering yang bakal pecah gitu loh, pecah yang kayak kalau kita ketawa terus retak gitu, nggak ada. Ini bener-bener yang ya udah gitu aja, kayak pakai sheet mask gitu. Dan ini kayak lembut banget, menurut aku lembut banget. Kalau yang Lux Crime itu, jadi kalau yang Lux Crime itu ada teksturnya, bertekstur gitu dia. Jadi kayak pas kita apply kayak gini tuh kayak ada gerenjel-gerenjelan gitu. Tuh enak banget. Ini karena aku pakai ini guys. Tuh jadi ya kurang lebih seperti inilah wajah aku sekarang. Aku nggak bisa, aku harus pakai kaca tambahan ya guys, karena aku mau sampai ke selah-selah wajah aku gitu.
nggak bisa pakai masker rapi-rapi. Maaf ya guys, aku anaknya tidak bisa rapih gitu deh, jadi pakai maskernya acak-acakan. Jadi masker ini tuh ada ingredientsnya itu bagus banget ya. Ada niacinamide-nya, ada salicylic acidnya sama centellanya. Sebenarnya aku itu kayaknya nggak cocok di centellanya karena pernah aku buat konten yang cica and pure itu, ternyata lama kelamaan aku pakai and pure itu nggak cocok, bener-bener yang jerawat aku langsung besar banget. Nah tapi ini alhamdulillahnya maskernya cocok di aku, mungkin karena kandungannya nggak banyak banget gitu loh, kayak cicanya cuma berapa persen dan dia ada autofocus di lainnya gitu. Selesai, sudah nih, udah merata nih ya guys. Sekarang kita tunggu sekitar 15-20 menit lagi. Sambil kita nunggu, aku mau kasih tahu nih sama kalian, sebenarnya buat kalian yang masih tanya-tanya sama aku itu treatmentnya di mana, terus aku pakai skincare apa, itu masih ya guys, aku tuh masih kecintaan di Dokter Anthony, dokter klinik kecantikan, bukan dokter klinik kecantikan, tapi dokter SPKK. Jadi Dokter Anthony Miftah itu adalah dokter SPKK aku sejak 1 tahun atau 2 tahun lalu, dan beliau itu bener-bener amat sangat ramah banget. Tapi ini ada tapinya, tapi dia juga kadang moody gitu loh. Moody itu kayak kadang minggu ini aku konsul beliau ramah banget, tapi kayak bulan depan aku konsul ternyata beliau kayak lagi capek, lagi males, lagi ya capek sih intinya karena banyak banget pasiennya, jadi kayak cepet-cepet aja gitu. Jadi seperti ini ya guys bentukannya. Aku bermasker, kita take a picture dulu. Jadi lebih kalau ke jerawatnya banyak, aku tekanin lagi untuk kalian konsulnya ke dokter SPKK. Tapi kalau misalnya jerawat kalian cuma 1 atau 2, itu boleh banget kalian treatmentnya ke klinik kecantikan. Atau misalnya kalian punya bopeng, nih kayak aku nih bopeng, tapi kan jerawat aku udah dikit atau kayak cuma jerawatnya di sini, itu boleh banget langsung ke dokter kecantikan, kayak klinik kecantikan itu boleh. Atau kalian mau ngilangin milia atau mau buang flek, itu boleh banget kalau datang ke dokter klinik kecantikan gitu. Tapi kalau kalian mau fokus untuk jerawat, saran aku fokusin aja ke dokter SPKK. Aku bukan ngasih tahu dokter SPKK mana, tapi menurut aku kayak dokter SPKK manapun bisa menyembuhkan jerawat gitu guys. Karena yang pertama pasti dari jenis wajah kita, nanti dilihat dari kulit kita gitu sih, nanti di analisis dengan dokternya sendiri. Nah guys, ini aku udah selesai cuci mukanya, tapi ternyata jilbabnya nggak bisa bersih. Ya udahlah ya, besok kita cuci. Jadi kayak gini. Jadi pas tadi aku lagi cuci mukanya, terus aku gosok-gosok nih wajah aku kan, ngebersihin ijo-ijonya itu yang ada di muka. Ternyata lembut banget, bener-bener lembut banget wajah aku tuh, kayak wah Masya Allah banget, selembut ini. Sampai lipstick aku pun ini ya, luntur ya, karena ikut kecuci ternyata guys lip tintnya. Nah biasanya kalau aku udah selesai ini maskeran, ini udah step paling terakhir, aku langsung lanjut pakai krim malam dan aku lanjut total jerawat. Jadi ini aku udah nyiapin ini krim malam dan ini total jerawatnya. Ini aku dapet dari dokter SPKK di Apotek Berlian.
ini racikan ya guys, jadi kita harus konsul dulu baru kita bisa dapetin kita dapet krim yang apa. Tapi setahu aku kalau total jerawat untuk semua jenis sama, tapi kalau untuk krim malamnya ini beda-beda. Aku sekarang lagi gunain malam 9 sama malam akne. Jadi kalau malam akne itu untuk yang berjerawat, kalau malam 9 ini untuk mudarin bekas-bekas jerawat nih, kayak bekas-bekas jerawat aku ini kan masih banyak juga, ini bekas jerawat, ini bekas jerawat. Jadi kata dokternya, aku kan konsul dan aku tuh kayak jerawat aku ada tapi bekas jerawat aku juga ada. Jadi aku ngeluh ya sama dokternya, dok gimana nih ngatasinnya biar bareng-bareng sembuhnya. Kata dokternya, mau nggak kalau makainya selang-seling. Gimana dok sistem selang-selingnya? Jadi saya kasih 2 krim, ada malam akne dan malam 9. Kalau malam akne itu fungsinya untuk ngilangin jerawat, dan malam 9 itu fungsinya untuk ngilangin bekas jerawatnya. Oh iya dok, boleh dok. Jadi krim malamnya ini disimpannya di kulkas dan makainya selang-seling. Jadi malam ini aku lagi pakai yang malam 9 untuk bekas jerawatnya. Besok malam aku pakai yang malam akne untuk jerawatnya gitu. Jadi karena ini udah maskeran, waktunya kita pakai krimnya guys. Kalau krim malam ini dia agak apa ya, lebih ke kental dan ngeblend di wajahnya itu kayak over banget gitu loh, padahal makainya dikit banget nih ya. Kalian bisa lihat sendiri ya kalau aku pakai malam 9 itu gimana. Aku butuh kaca ya guys, karena emang aku minus dan aku harus melihat detail wajah aku itu. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya nih, ini udah setipis mungkin tuh aku pakai, bener-bener tipis banget. Dan kalau di blend itu kayak gini dia. Tuh gitu. Jadi harus effort. Jadi kayak pakai foundation gitu loh, ada putih-putihnya tuh. Nah, kayak pakai bedak. Mungkin nggak kelihatan banget ya di kalian, tapi kayak kalau aku di kaca itu kayak jelas banget. Tambah bagian sini karena ini sebenarnya bekas jerawatnya. Nah, biasanya aku setelah pakai krim malam kayak gini, aku biarin dulu beberapa saat biar agak meresap gitu guys. Kalau aku dapat formulanya pakai krim. Jadi kalau kita taruh di jidat terus kita gosoknya ke kanan, ke kiri. Gitu, kanan kiri. Kalau di pipi kita ke atas gini pakainya. Nah kalau di dagu bisa ke kanan kiri juga gitu. Kalau hidung kita bisa ke bawah ya. Kalau di atas bibir kita bisa kanan kiri juga, dan pipi kita ke atas. Tapi kalau dilihat kayak wup gitu, padahal enggak guys, aku tuh ke atas gitu. Katanya biar tidak mengendorkan ini kita kulit wajah kita, biar tidak cepat kendur. Aku itu cinta banget sama wajah aku kalau malam tuh kayak bagus banget. Apalagi kalau udah maskeran ditambah pakai krim malam, kayak ya udah nggak ada masalah apa-apa di wajah, padahal mah banyak banget masalahnya tuh gitu. Tapi kayak bagus, cantik. Udah ya, udah pakai krim malamnya udah. Kita tunggu, kita kipas-kipas sebentar. Terus itu kita lanjut pakai total jerawatnya. Total jerawatnya ini juga guys. Jadi kalau total jerawat disimpan di
tempat biasa aja, nggak masalah yang krim malam. Pokoknya krim malam apapun disimpannya harus di dalam kulkas gitu. Oke, karena aku masih punya jerawat-jerawat aktif, aku bakal totalin krim total jerawatnya. Yang pertama yang pasti di sini yang udah hidup banget. Terus di hidung ini juga ada yang baru muncul, kayaknya ini aku udah mau menstruasi. Terus di sini yang bener-bener banyak, ada 3 guys langsung. Walaupun kecil-kecil tapi mantap. Di sebelah sininya juga. Anehnya itu gitu guys, kalau aku jerawatan kanan ada pasti kiri harus ada juga. Ini udah bekas, nggak usah kalau udah bekas. Terus di sebelah sini sih yang pasti. Astagfirullah. Sebelah sini nih. Parah, nggak kelihatan, harus pakai kaca guys. Ini masih sakit banget. Kita pakein total jerawat. Dan dia ngelebar gitu loh. Jadi kayak pedes. Di mana lagi nih? Dekat hidung. Ini juga gatal nih. Sekarang lagi banyak di sekitaran mulut sini tuh. Kayaknya ini efek kebanyakan makan deh. Jadi kayak jerawatnya itu banyak di sini, bener-bener. Alhamdulillah tuh di bagian jidat aku mulus banget. Alhamdulillah banget bagian jidat tuh mulus, tapi bagian sini guys bener-bener wow tuh, sampai bisa kalian lihat sendiri ya, total jerawatnya penuh di bagian sini. Tapi aku tetap cantik, masya Allah tabarakallah. Udah sih guys, snack rutin aku gitu aja. Maskeran, pakai krim malam, terus pakai total jerawat, dan itu aku ulangin setiap hari. Jadi kadang aku udah ketiduran malam, terus aku jam 10-an bangun, jam berapa ini? Wah ternyata udah jam 10, aku belum cuci muka, aku belum skincarean, harus skincarean biar cantik, kayak gitu. Ada gak sih kalian yang kayak gitu? Kadang tetap nggak skincarean, jadi kayak yaudah yang penting cuci muka aja, udah gue mau lanjut tidur, gue nggak bisa ini, gue harus cuci muka, yang penting nggak skincarean nggak apa-apa dah gitu. Itu sih. Jadi ya aktivitas sehari-hari acne fighter itu kebanyakan seperti itu guys. Aku tahu, I feel you guys. Semangat ya untuk kita semua. Semangat cari duit untuk muka. Karena acne fighter itu cari duitnya untuk beli skincare lagi, untuk memperbaiki kulit kita, untuk aset wajah. Mantap, semangat terus untuk kita. Maafin kalau video aku kali ini gak jelas, atau kali ini bener-bener apa sih, absurd banget videonya. Maafin ya guys, karena emang aku udah lama banget gak buat video, jadi kayak aku bingung aku harus ngapain. Tapi insya Allah kedepannya aku bakal buat beberapa video lagi. Gak apa-apa ya kalau videonya kayak gitu lagi, tapi kayaknya nextnya aku bakal buat video ngobrol-ngobrol tentang acne fighter, sama aku bakal buat make up lagi. Terus apa lagi ya, makanan yang dilarang ya mungkin ya, udah pernah sih sebenarnya, tapi itu sembari aku makanannya ada, terus aku buat kontennya gitu loh. Pokoknya lihat aja nanti ke depannya. Makanya jangan lupa subscribe aku, terus like video ini, dan jangan lupa kasih saran aku bakal buat video apa ke depannya. Oke guys, mantap. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Bye bye, see you next video. Mwah.